Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini saya akan sharing pengalaman investasi saya di Amarta Peer-to-Peer Lending. Kayaknya ini adalah platform pertama saya ketika coba investasi di peer-to-peer lending. Dan saya udah daftar di Amarta itu sejak tahun 2019, tepatnya 1 Februari 2019. Jadi sampai dengan sekarang kurang lebih udah 3,5 tahun saya pakai platform Amarta. Dan net asset value atau NAV saya saat ini adalah Rp58.408.900. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu Amarta. Jadi Amarta adalah platform peer-to-peer lending yang ada di Indonesia dan sudah mendapatkan izin dari OJK. Selain itu, Amarta juga sudah terdaftar menjadi member AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan telah bergabung di FDC, Fintech Data Center. Dan sebagai platform untuk pinjam dan meminjamkan uang secara online, Amarta menjanjikan imbal hasil yang baik bagi para investor yang ingin menanamkan modal mereka. Kita bisa invest mulai dari 100.000 aja dan mendapatkan imbal hasil sampai dengan 15% per tahunnya. Lalu kita coba cek performa dari Amarta. Jadi sampai dengan September 2022, Amarta telah menyalurkan uang sebesar 7,94 triliun kepada lebih dari 1,1 juta pengusaha mikro yang ada di Indonesia. TKB 90 total adalah 97,41% dan TKB 90 2020 adalah 99,69%. Dan TKB 90 ini adalah indikator keberhasilan Amarta dalam mengembalikan uang para investor mereka. Artinya begini, dari 10.000 orang yang meminjamkan uangnya di Amarta, ada 31 orang yang sifatnya itu terlambat atau gagal bayar. Ya, persentasenya sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang disalurkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita mendiversifikasikan aset kita seluas mungkin ketika berinvestasi di Amarta. Saya sendiri mendapatkan modal sebesar Rp43.603.350. Dan setelah 3,5 tahun, modal tersebut berkembang menjadi Rp58.408.900. Untung Rp13.805.550 atau 30,95%. Sebuah return yang lumayan dibandingkan dengan investasi di deposito yang saat ini returnnya cuma 3,5% per tahun atau kira-kira 10-11% untuk periode 3 tahun. Di Amarta, saya bisa dapat lebih dari 30%. Dan buat kamu yang tertarik untuk investasi di Amarta, kamu bisa lihat layar handphone saya ada di samping. Link downloadnya udah saya taruh di kolom deskripsi. Total aset saya Rp58.408.900. Dan ada dana tersedia atau dana yang nganggur belum diinvestasikan lagi sebesar Rp13.322.500. Kita coba lihat pendanaan mitra aktif. Ada sisa pokok yang belum terbayar Rp45.245.300 dan jumlah angsuran yang sudah terbayar adalah Rp120.754.700. Saat ini mitra pendanaan yang aktif sebanyak 28 mitra. Dan kalau kita pengen investasi di Amarta, pertama-tama kita harus top up akun terlebih dahulu. Karena pada awalnya, semua investor pasti dana tersedia adalah 0. Cara untuk top up-nya itu gampang banget. Kita klik activity yang ada di bawah. Di situ ada pilihan top up, withdraw, dan e-statement. Untuk melakukan top up saldo, kita klik top up. Lalu untuk cara top up-nya, ada beberapa pilihan bank. Ada Mandiri, ada BCA, ada Permata Bank. Saya akan pilih yang BCA, dan saya transfer terlebih dahulu sebesar Rp500.000. 10 seconds later. Oke, top up akun Amarta sebesar Rp500.000 dari MBCA sudah berhasil. Kita langsung cek aja ke aplikasi Amartanya. Dana tersedia Rp13.822.500. Kita bisa lihat ringkasan transaksi di bawah. Top up VE BCA sebesar Rp500.000 udah masuk pada tanggal 6 September 2022. Dan saldo saya meningkat menjadi 13,8 juta. Dan kalau misalkan saldo kita udah masuk, saatnya kita untuk mulai berinvestasi. Nah, untuk cara berinvestasi di Amarta Peer-to-Peer Lending itu gampang banget teman-teman. Kita bisa klik marketplace yang ada di bawah. Selanjutnya kita bisa lihat
Pertama di sini contohnya adalah Irma Listiani. Untuk modal beli pupuk, artinya dia untuk kebutuhan kredit produktif, butuh plafon sebesar 5 juta, persen bagi hasil adalah 12%, dan tenor 50 minggu. Dan karena dia sifatnya adalah crowdfunding, artinya kita bisa mulai berinvestasi hanya dengan modal 100.000 aja. Nah, kalau kalian modalnya kecil, mulai dari 100.000, sebaiknya kalian pilih yang crowdfunding. Kalian sebarkan dana kalian ke banyak mitra dari Amarta Peer-to-Peer Lending. Saya akan pilih yang Irma Listiani ini, dan saya masukkan maksimal 300.000, klik ayo modalin. Udah masuk ke keranjang satu orang, terus saya pilih lagi yang Sumiyati. Tadi kan nilai dari saldo saya masih banyak ya. Saya akan investasikan semua ke banyak orang. Saya pilih yang Sumiyati lagi, sebesar 1 juta, klik ayo modalin. Lalu Jusmiati untuk modal dagang sayuran, 1 juta, ayo modalin. Saya ke bawah, ada Rosmawati, modal dagang warung, 1 juta, ayo modalin. Ke bawahnya ada Nunung Farida, 1 juta, ayo modalin. Ke bawahnya lagi ada Nurlis, modal beli pupuk, ayo modalin. Kita akan habiskan seluruh uang kita untuk memodali seluruh orang yang kita sanggup untuk modali. 5 minutes later. Dan sudah ada 14 orang yang akan kita danai dengan total 13.800.000. Kita klik. Lalu kita lihat tampilkan lebih banyak mitra, dan kita bisa lihat ada list-list orang yang akan kita danai. Ada 14 orang dengan total 13.800.000 dan dana yang tersedia adalah 13.822.500. Saya tidak mendapatkan bonus, dan di sini tidak ada pilihan opsi asuransi ya. Karena kalau misalkan yang pendanaan pribadi yang kita danai satu orang satu mitra gitu ya, itu biasanya ada yang namanya asuransi. Tapi kok yang di crowdfunding ini mungkin memang tidak ada. Dan kalau kita sudah cocok, langsung aja klik lanjutkan pembayaran. Terima kasih sudah mendanai para perempuan tangguh. Jumlah debit 13.800.000. Gimana transaksinya? Kita kasih jempol. Oke, dampak yang Anda berikan kepada 36 mitra, dampak sosial 3 mitra, dan dampak lingkungan 15 mitra. Nah, dari pengalaman saya berinvestasi selama 3,5 tahun di Amarta Peer-to-Peer Lending, ada beberapa kelebihan dari Amarta. Yang pertama adalah memiliki dampak sosial. Uang yang kita investasikan akan disalurkan kepada ibu-ibu yang memiliki usaha dan ingin memajukan perekonomian keluarga mereka. Dengan begitu, ibu-ibu juga bisa support keuangan keluarga dan pada akhirnya menggerakkan perekonomian nasional. Lalu kelebihan kedua adalah pembayaran setiap minggu. Jadi kita sebagai investor akan mendapatkan keuntungan cash flow. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan peer-to-peer lending lain ya. Karena kalau peer-to-peer lending lain itu kan pembayarannya begitu jatuh tempo. Tempo 50 minggu ya kita akan terima pokok beserta dengan bunganya begitu jatuh tempo selesai. Sedangkan di Amarta Peer-to-Peer Lending kita akan terima setiap minggu. Dan kalau misalkan dananya sudah cukup, kita bisa investasikan lagi sehingga mendapatkan keuntungan bunga. Jadi kalau kita hitung dengan menggunakan konsep ini, yang awalnya tadi saya bisa dapat sekitar 12% per mitra gitu ya, diakumulatifkan saya bisa dapat 20% per tahunnya. Dan kelebihan terakhir adalah bisa invest dari 100.000 aja. Jadi investor-investor dengan modal minim, kayak misalkan kamu lagi sekolah, lagi kuliah, dan baru pertama kali bekerja, dan baru pertama kali mendapatkan gaji, itu bisa mulai belajar untuk investasi di Amarta, karena modalnya minim banget. Cuman dari 100.000, kamu udah bisa jadi investor. Berikutnya kita akan bahas tentang kekurangan dari Amarta Peer-to-Peer Lending. Ada dua kekurangan terbesar. Pertama, investor itu harus mendanai yang namanya insurance. Jadi kalau kita mendanai 1:1, kalau tadi kan bentuknya adalah crowdfunding ya. Nah, ada juga konsep yang satu lagi, itu mendanai 1:1, itu kita harus bayar biaya insurance sebesar 1,5%. Nah, hal ini tentunya akan mengurangi keuntungan dari investor. Lalu kekurangan kedua adalah risiko gagal bayar yang cukup besar.
Jadi kan saya investasi di Amarta peer-to-peer lending itu udah lama. Saya suka yang 1:1 dan kemarin ada 25 mitra yang saya danai. Dari 25 mitra itu, 17 bayar tepat waktu dan 8 ada yang terlambat bayar. Dan sampai dengan saat video ini dibuat, saya masih nggak paham gimana nih cara klaim insurance-nya apabila ada mitra yang gagal bayar. Makanya saya nggak berani untuk nambah investasi saya di Amarta jauh lebih tinggi lagi. Saya jaga hanya di sekitar angka 50 sampai dengan 70 juta. Dan apabila ada kelebihan dana lagi, saya prefer untuk pilih peer-to-peer lending lain kayak misalkan EasyCash atau Coinworks. Atau saya tambahin aja sekalian di saham atau reksadana untuk mendapatkan dividen secara rutin. Ya, untuk saat ini saya tidak akan menambah jumlah investasi saya di Amarta, cukup kayaknya sekitar 50 sampai dengan 70 juta aja. Oke, itulah dia sharing pengalaman saya ketika investasi di Amarta peer-to-peer lending. Sejauh ini pengalaman saya cukup positif, saya untung 30,95%. Namun ada satu hal yang mengganggu, proses collection dari mitra yang terlambat atau gagal bayar. Dan kalau misalkan ada pegawai dari Amarta yang ingin menjelaskan bagaimana cara Amarta dalam mengoleksi atau menangani dana investor yang mandek, boleh kontak saya via kolom komentar atau ke email andre.wan@gmail.com. Kita bisa komunikasi di sana dan nanti hasil dari diskusi kita akan saya sampaikan kepada penonton dari video ini. Oke, mungkin segitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat. Next kita bahas apa nih? Komen ya. Dan kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!